إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رسوله الشيخنا ومعلمين وأستاذنا خصوصا المسلم إلى شيخ صمد وشيخ القاضي آل الجيلان شيخ الرحمن خواتي شيخ محمد بن عبد الكريم السلمان شيخ شيخ محمد شيخ جيد بن زبير شيخ مشعل بن عبد الله المجيد شيخ سيد بن عبد الله المجيد ثم الله بمعنى أن الله يعلم درجته بالجد والعظيم وبعلومه وأسبابه ونفاته وأمثاله وخصوصيته وكرامته لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد قال المصنف رحمه الله نفعن به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi pertolongan, diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk kita sama-sama memperdalami ilmu-ilmu agama, mempelajari alhamdulillah banyak hari ini rezeki. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menyehatkan badan kita, menjaga umur pada kita sehingga mudah-mudahan kita pada tangan dimasukkan Allah ke dalam surga dengan bersama ya Rabbal Alamin. Pelajaran kita selanjutnya yaitu derajat yang kedua, bahwa makan mereka itu akan makanan di dalam sehari dan semalam itu sekira-kira setengah mud. Sehari semalaman setengah mud makannya. Samud itu 3/4 liter, seliter kurang seperempat. Dibagi 3 berarti seperempat mud makan. Seperempat mud. Kira-kira setengah mud, nah diberi setengah pulang, setengah mud tadi dibagi 3, sedikit makan, yaitu 1 roti dan lebih sedikit. Jadi rotinya itu ada terlalu gana, ada terlalu halus roti, kalau punya roti Arab gana, ada makanya kami habis itu banyak. Air yang rotinya roti biasa aja. Maka ini ya sedang rotinya. Sabuting roti, 1 roti dan lebih sedikit, itulah makan. Contohnya ini jenengan roti dibagi 3. Makan pagi, makan siang, makan malam. Sebuting grup ini aja. Kira-kira lo punya piang tahan lah. Kira-kira aja makan. Tahan aja. Nah, sebuting roti dibagi 3. Itu aja makannya. Yaitu 1 roti dan lebih sedikit. Demikianlah disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ia makan akan makanan itu, sedikitnya makan. Dan demikian lagi kebanyakan sahabat Nabi SAW beradat, kebiasaan mereka itu makan pada sehari semalam setengah mud. Seperti yang demikian itu karena adalah mereka itu makan sekira-kira 7 suap. 7 suapnya. Suap 6
sadang aja banyak suap sageng-geng ya dari makan orang mana ya di YouTube tuh saya bisa makan makan yang apa. Nah, sujud suap coba pampir kita suapi 7 buting ya makan 7 suap atau 9 suap jua, yaitu kira-kira memenuhi 1 sulus 1/3 parut juga, dan adalah makanan mereka itu pada tiap-tiap 7 hari 1 gentang fitrah, sehari 7 gentang fitrah, 3,5 liter seminggu. Nah itu jadi hubungan-hubungan sahabat kayak itu makan ini sahabat ini Allah pada wali Allah Ta'ala bertemu lawan Nabi, berhadapan lawan Nabi. Nah melihat wajah Nabi kayak apa Nabi berbacaan menuntut ilmu lawan Nabi langsung. Sahabat Nabi kalau dilawan ibadahnya sedekahnya apa ngarannya makannya kayak Nabi bang, melihat bang Nabi kayak pemakan kayak peminum. Ini kita nih hari Asyura tuh hari Kamis ke Selasa semalam ke 1 Selasa Rabu Kamis 10. Nah hari Kamis Asyura puasa kamunya kawan. Nabi tatkala sampai ke Madinah melihat bulan Yahudi puasa, apa jadi puasaannya Nabi hari Asyura hari Kamis minggu depan. Kenapa dibuat kami puasaan? Jadi bulan Yahudi kami ini jadi puasaan karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejaran Firaun, sehingga laut itu belah. Nah taulah laut, lalu Nabi Musa lewat nyeberang laut, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Musa. Tatkala Firaun sampai di tengah laut, di tengah-tengahnya Nabi Musa sudah sampai ke seberang, sehingga laut tadi tertutup pulang, matilah Firaun. Sehingga kami bersyukur mensyukuri selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa puasa, lalu kami puasa ujian Nabi nang lebih aula tuh kita puasa, lalu Nabi puasa hari puasa hari Asyura itu diampuni puasa, diampuni dosa setahunan. Namanya bawa puasa. Lamunnya pada bawa puasa itu bersedekah. Bersedekah. Iya, nang orang kita nih nah orang kita bahari itu, ulama kita bahari itu ada ngarannya membubur Asyura. Ternyata di dalamnya itu ada, di dalam kitab-kitab itu ada. Ternyata membubur itu di dalamnya itu ada sebuah sedekah kalinya. Lam jadi kampung-kampung tuh orang ada namanya sedekah, ngarang orang sakit lah dari kira-kira ada namanya sedekah. Sadar beras, ada namanya sedekah kangkung, ada namanya sedekah mie, ada namanya sedekah hintalo, ada namanya sedekah macamnya digabung jadilah bubur. Dibubur, ibadah dibubur tadi dibagi pulang. Ngarannya bubur Asyura dari kali nyaman, karena campurannya kali nyaman kangkung kebuat. Nah ada ini orang pintar-pintar sudah nyaman sudah nyaman bubur Asyura, ada daging, ada ayam,
ada hati, ada wortel, pada lagi katanya mah bubur langsung nyaman ini hanya berbagi itu nyaman loh, nyaman orang buka puasa berbuka makan bubur Asyura bersedekah ngarannya. Maka orang yang bersedekah dari Asyura itu seakan-akan dia bersedekah kada pernah menolak orang yang meminta. Bersedekah harus dihitung dari Asyura. Nah itu juga mengasihi anak yatim kada kau puasa kada bersedekah mengasihi anak yatim. Ia jauh kisahkan memusut rambutnya karena sayang. Coba orang Arab punya sayang dibelainya sambutnya. Nah anak-anak aja di kepala kusut di kepala karena sayang anak yatim. Maka inya itu sebuting selai rambut itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang kampung dia berhari itu dia diminyaki rambutnya anak yatim sampai memusut, diminyaki kada karena dimusut itu kasih sayang aja, bukan meminyaki rambutnya bang. Sampuriko minyaki rambut basah rimbui minyak rambut dikusut aja. Nah itu amalan hari 10 Asyura, 10 Muharram, hari Asyura. Banyak amalannya, ada kawa puasa bersedekah, ada kawa bersedekah menyantuni anak yatim, memusut rambutnya, diberi duitnya. Nah itu hari Asyura. Banyak kejadian penambaian turunnya hujan di hari Asyura, turunnya kitab Taurat di hari Asyura, turunnya rahmat hari Asyura, diselamatkannya dikeluarkannya Nabi Nuh dari kapal karena sudah atau diselamatkan dari banjir turunan dan keluaran dari kapal hari Asyura. Diangkatnya Nabi Isa hari Asyura, kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api, dari dibakar api hari Asyura, diampunkan Allah Nabi kita yang terdahulu dan yang akan taqaddama wa ta'akhir, Nabi kita di hari Asyura, terjadi hari kiamat hari Asyura. Banyak kejadiannya di hari Asyura itu. Maka kita bagus ya namanya kawatlah puasa. Paling kadang kita maisiina apakah salah, kita salah aja. Yang penting yang baik namanya ada kawa siangnya malamnya malam Asyura ibadah. Nah itu. Derajat yang ketiga orang yang lapar itu bahwa makan mereka itu akan makanan di dalam sehari semalam itu sekira-kira 1 mud, yaitu 2 roti setengah. Itu derajat yang kedua. Kalau yang pertama tadi setengah mud sehari, hari ini 2 butir roti, yaitu lebih daripada memenuhi 1/3 perut. Jadi 2 butir dibagi 3. Pagi, siang, malam. Dan inilah martabat yang terkebawah sekali pada etibar orang yang salih. Itu dari pandangan orang yang tasawuf tadi, orang yang salih kepada Allah, berjalan kepada Allah, berdekat kepada Allah, kadang awal banyak makan. Adapun yang lebih itu maka itu keluar daripada makan orang yang salih dan bersekutu ia dengan orang yang awam. Makanya kita makan terus itu karena kita orang awam, bukan orang yang salih menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Nah, derajat yang keempat, ini tadi yang ketiga.
Ialah derajatnya. Jadi derajatnya ini kita angka 3 ini makan banyak, artinya ya kayak itu. Derajat yang keempat apa? Yaitu derajat orang yang awam, yakni adalah ia memakan akan makanan dalam sehari itu sekira-kira lebih daripada 1 mud, yaitu hingga 1 manna. 1 manna ialah 2 liter sehari. 2 liter, 2 katik. Bukan 2 liter, 2 katik. Dan makan lebih daripada 1 mud itu yaitu israf, yang ditegakkan oleh Allah Ta'ala akan dia dengan firman-Nya, kulu wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan makan oleh kamu akan makanan dan minum oleh kamu akan minuman. Makan minum juga kan? Makan di sini makanan, minum minuman, dan jangan kamu membanyakkan makanan dan minum, jangan berlebihan. Bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan orang yang banyak bahwasanya Allah tiada kasih akan orang yang mengerjakan makan dan minum itu. Dan derajat yang akhir ini yaitu martabat yang ke bawah sekali, yaitu martabat makan orang awam dan bukan martabat makan orang yang saleh. Bahwa benar nang gencang makan. Nah, jadi di dalam kitab Futuhul Arifin, jadi kita mengetahui orang wali Allah Ta'ala dan tahu kita sedikit orang itu makan, nah itu untung di sini mengetahui para wali kalaupun wali itu, nah itu kita sudah beruntung di sini. Para orang salih, orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah kita sudah beruntung. Mudah-mudahan kita ini beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam Ihya Ulumuddin, wallahu a'lam bissawab. Mari kita bersama-sama bertahlil yang pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum Ibnu bin Muhammad Ahmadiyah.